Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya pada mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dengan judul Games. Ya, di sini kita akan belajar two player ya. Bagaimana kita mencoba mengalahkan sebuah permainan ya. Mengalahkan permainan itu maksudnya adalah kita mencoba membuat sebuah komputer atau mesin yang bisa bermain game yang bisa mengalahkan manusia yang bermain games. Nah, karakteristik games yang akan kita bahas di sini adalah two player ya, yaitu sebuah permainan yang dimainkan oleh dua orang. Kemudian selanjutnya zero sum. Zero sum itu adalah kalau satu orang menang, maka yang lain kalah. Kemudian yang ketiga adalah perfect information. Perfect information itu adalah kita punya informasi gimana hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu seperti apa? Itu disebut dengan perfect information. Jadi sebelum kita memulai permainan, kita sudah tahu kalau saya atau pemain pertama, salah satu pemain dinyatakan menang jika kondisinya seperti apa. Itu disebut dengan perfect information. Nah, kenapa game playing dibahas? Karena game playing atau game itu sendiri adalah suatu hal yang memang sudah sangat lama menjadi tradisi dalam membangun sistem artificial intelligence. Karena dulu dianggap bahwa hanya orang-orang yang cerdas ya, itu yang bisa memenangi sebuah game. Kemudian game playing ini sebenarnya banyak kesamaan dengan search, dengan teori pencarian. Ya. Nah, dari kebanyakan game, ya, biasanya game itu mempelajari tentang apa-apa saja karakteristik yang dimiliki oleh game itu adalah have to player. Jadi ada minimal dua pemain. Jadi si A, si B bisa disebut dengan pertandingan. Itu game namanya. Kemudian R zero sum ya, jadi satu orang menang yang lain pasti kalah. Jadi nggak ada menang dua-dua, nggak ada seri dalam istilah game yang akan kita pelajari ini. Have perfect information yaitu bahwa kita sudah tahu kalau kalau menang itu seperti apa kondisinya. Contohnya tic-tac-toe gitu ya. Jadi game segitiga bulat itu ya. Jadi game tic-tac-toe itu seperti ini. Kita punya peta ini segitiga 3 kali 3. Ini. Kemudian satu letakkan bulat, yang satu yang satu ini, kemudian yang dua misalnya ini. Kemudian yang tiga ini. Kemudian yang empat ini. Ya, nah, kemudian yang lima. Di sini misalnya. Nah, itu disebut dengan tic-tac-toe ya. Dan ini kondisi akhirnya adalah diketahui perfect information ini yang akan menjadi hasil akhir. Jadi kalau ada 3 urutan X secara diagonal atau lingkaran secara diagonal, maka dialah pemenangnya. Checkers, kemudian chess, ya main catur, main Go, backgammon dan lain-lain game-game yang serupa. Nah, kita di game teori ini ya, kita akan fokus ke permainan-permainan atau kondisi-kondisi seperti yang sudah disebutkan, yaitu two player, zero sum, dan perfect information. Nah, akhir-akhir ini memang ada permainan-permainan yang coba dibangun teori artificial intelligence-nya untuk menyelesaikan permainan-permainan yang bukan two player, ya, tidak tidak perfect information, ya, tapi tetap masih zero sum. Contoh misalnya main poker itu tidak punya perfect information.
dan tidak two player. Jadi dia based on probability theory ya. Nanti akan dipelajari bagian game teorinya. Ada istilah namanya sum to two game ya. Jadi jika player satu karena tadi have two player maka pemain pertama disebut dengan player one, pemain kedua disebut dengan player two. Player one move, jika player one melakukan bermain, ya, maka player 2 akan bermain dan sesudah player 2 bermain, player 1 bermain lagi. Jadi permainannya itu satu ya, satu selang istilahnya ya. Jadi pemain 1 langkah, pemain 2 langkah, sesudah pemain 2 kembali lagi pemain 1 langkah, kembali lagi pemain 2 langkah dan seterusnya. Itu disebut dengan sum to two game. Nah, dalam sum to two game, jadi player itu melakukan pergerakan, melakukan 0 atau 1, melakukan pergerakan A atau melakukan pergerakan B. Nah, misalnya dalam taktik 2 tadi ya, jadi meletakkan di sini atau bukan di sini, meletakkan di sini atau di tempat lain. Itu disebut move 0 or 1. Nah, maka seorang pemain atau player itu akan dinyatakan menang hanya jika total pergerakannya itu adalah 2. Contoh kita lihat di tree ini ya. Oke. Player one, misalnya player one move 0 ya. Maka kemungkinan player 2, jadi sesudah player one move, player 2 akan move 0 juga atau dia akan move 1. Nah, kemudian kalau sesudah player 2, player 1 akan move lagi. Ya, akan move lagi. Nah, jika player 1 move, maka yang kemungkinan dia move adalah 0 atau 1. Kemudian ini juga seperti itu, sesudah player 2 move, player kedua move 1, maka kemungkinan player 1 akan move 0 dan 1. Begitu juga kalau player 1 melakukan pergerakan 1 misalnya. Maka dia si player 2 akan melangkah 0 atau melangkah 1, melakukan pergerakan 0 atau melakukan pergerakan 1. Nah, kalau sudah seperti itu, player 1 juga ada kemungkinan 0 atau 1. Nah, pemain 1 akan dinyatakan menang jika total pergerakannya ini adalah 2. Jadi di sini yang 2 adalah ini, ya, yang 2 jalur 0, 1, 1. Ini 2 hasilnya. Maka ditandain dengan 1. Yang totalnya 2 ditandai dengan 1. Yang totalnya selain 2 ditandai dengan minus 1 ya. Nah, yang ini player 1 move 1, kemudian move dia ke 0, kemudian move player 1 move 1, kemudian move 0, kemudian move 1. Itu totalnya 2. Atau player 1 move 1, player 2 move 1, player 1 move 0. Itu totalnya 2. Yang lain totalnya bukan 2. Kalau totalnya bukan 2 diberi nilai minus 1. Ini totalnya 0, minus 1 ini totalnya 1, minus 1 ini totalnya 1, minus 1 nilai. Oke. Backward induction atau dinamakan juga minimax. Ya. Jadi minimax ini ya gamenya dimulai dari from left upward ya. Jadi dia
Leaf ini cabang ya, atau paling bawah. Jadi mulai dari leaf atau apa namanya, titik atau nilai paling bawah, maka dia akan diberikan value atau diberikan nilai. Ya, jadi setiap node itu diberikan value atau nilai. Coba kita lihat. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Karena ini namanya backward ya, dimulai dari yang paling bawah ya, yang paling bawah. Jadi coba kita lihat di sini. Setiap minus satu diberikan, nah ini minus 1, minus 2, minus 3. Nah, begitu dia sampai ke yang 1, bukan minus lagi nilainya, tapi jadi 4. Ya, jadi kalau di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, maka di angka yang 1 di sini, ya, angka 1 di sini akan diberikan, dibuang nilai minusnya. Nah, jadi minus 1, minus 2, minus 3, harusnya di sini minus 4. Cuma karena ini totalnya 2, maka diberikan 4. Ini minus 5. Ini harusnya minus 6. Nah, ketika dia diberikan di sini minus 6, ya, maka ini adalah 6 jadinya. Oke. Karena di sini totalnya 2, 1 tambah 0 tambah 1, 2. Harusnya minus 6 jadi 6. Karena di sini juga 7, 1, 1, 0, harusnya minus 7 kalau kita berikan nilai minus semua. Tapi karena dia 2, bernilai 2, maka minusnya dibuang. Kalau ini tak minus 8. Nah, kemudian ini dari bawah mulainya. Begitu naik ke atas 1, dicari minus 1 dengan minus 2. Itu minus 1 yang dinaikkan. Mana yang lebih besar? Ya, itu minus 1 yang dinaikkan. Nah, kemudian jika ada minus dengan sesama minus, maka yang paling besar dinaikkan. Ya. Ini juga seperti itu, minus 3 dengan 4, maka yang dinaikkan adalah 4. Nah, ini minus 1 dengan 4, maka yang dinaikkan adalah minus 1. Nah, kemudian di sini minus 5 dengan 6, maka yang dinaikkan adalah 6-nya. Ini 7 dengan minus 8, yang dinaikkannya adalah 7-nya. Kemudian 6 dengan 7 yang dinaikkan adalah 6-nya, 6 dengan minus 1 yang dinaikkan adalah 6-nya. Oke, rumus menentukan mana yang naik ini. Jadi diambil nilai maksimum, ya. Jika nilainya minus, ya, jika nilainya minus, ini minus, ya. Jika nilainya minus, maka diambil nilai maksimum dari minus tersebut. Nah, misalnya gini, ini minus 1, ya, minus 2, kemudian 0, 1, maka minus 1 dengan 0, lebih besar minus, lebih kecil minus 1. Nah, kalau yang ini minus 1, 0, 1. Nah, kalau ini minus 3 dan 4, maka lebih besar 4. Ya, jadi kalau ada V-nya itu bukan minus, maka yang diambil adalah nilai V-nya. Oke, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi cara mengetahui bagaimana menganalisa nilainya ya.
jika node paling bawah ini ya, node paling bawah ini, yang pertama yang dilihat adalah nilai minimumnya. Nilai maksimum yang pertama. Mana yang maksimum -1 dengan -2, maksimum -1, -1 dinaikkan. Ya. Kemudian mana maksimum -3 dengan 4 dinaikkan. Mana maksimum -5 dan 6 dinaikkan. Mana maksimum 7 dengan -8, 7 dinaikkan. Nah, kemudian sesudah maksimum dicari yang paling bawah, di atasnya dicari nilai minimumnya. Mana minimum -4 dengan 4, -1 dengan 4, -1. Mana minimum 6 dengan 7, minimum 6. Nah, kemudian dicari lagi adalah maksimumnya. Mana maksimum -1 dan 6. Nah, yang dicari adalah 6. Jadi level pertama ini dicari maksimum yang paling besar, dinaikkan ke atas nilainya. Kemudian di level ini dicari nilai minimum. Mana nilai yang minimum di antara dua itu dinaikkan ke atas. Kemudian di sini yang dinaikkan adalah maksimum. Mana yang maksimum dinaikkan ke atas. Seperti itu caranya. Jadi ini max ya. Ini max, kemudian min, kemudian max. Oke, silahkan di screenshot atau di foto kalau terasa perlu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, berikut cara implementasinya ya. Jadi kalau dalam membangun fungsinya nanti ini pseudocode-nya. Saya harap kalian sudah mengerti pseudocode, cara membaca pseudocode. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita perlu mencari nilai di semua node seperti itu? Apakah kita perlu mencari nilai-nilai di mana sebenarnya cabang tersebut tidak perlu dicari nilainya? Kenapa di area tanda tanya ini, apakah di sini perlu disimpan nilainya? Itu yang jadi pertanyaan. Oke. Jadi nanti akan kita lihat kenapa di sini tidak perlu, di sini tidak perlu ya. Nah, ada yang namanya alpha beta pruning. Pruning itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeny atau tidak melihat atau tidak memperdulikan cabang-cabang tertentu dari sebuah tree pencarian. Jadi misalnya dari pencarian ini ada cabang-cabang yang tidak perlu kita lihat misalnya. Ya. Ada cabang-cabang yang tidak perlu kita lihat atau tidak perlu kita cari di situ. Nah, contohnya sudah kita pelajari di A star ya, kemarin itu ada cabang-cabang yang sebenarnya nggak perlu kita cari solusi ya ke arah situ. Nah, di sini ada namanya alfa beta. Alfa itu adalah cabang-cabang ya atau nilai yang terbaik untuk player 1, sedangkan beta nilai-nilai yang terbaik untuk player 2. Jadi semua solusi yang memungkinkan solusi terbaik untuk player 1 disebut dengan alfa. Semua solusi yang mungkin terbaik untuk player 2 disebut dengan beta. Nah, sekarang coba lihat bagaimana kita akan melakukan pruning atau membuang atau mengabaikan setrinya ya cabang-cabang di beta yaitu di player 2.
Nah, misalnya di node V ada salah satu node ya nilainya minus 1 misalnya. Nah, karena kita mulai dari backward ya. Karena kita mulai dari backward ya, kita tahu bahwa nilai-nilai yang ada di node V itu ya, itu nilainya akan bernilai minus 1 atau dia akan bernilai minus. Kenapa? Karena berapapun nilai di area tanda tanya ya, itu pasti nilainya akan 4. Nilai di node V akan 4. Kita tahu bahwa di area tanda tanya ini pasti akan bernilai di node yang 4 ini pasti di node yang ada tanda tanya ini pasti pasangannya bernilai 4. Nah, bernilai 4 artinya apa? Artinya di situ nilai pasti akan 2 ya. Sum-nya itu pasti 2, sum tutunya itu pasti 2. Ya, makanya node ini nggak perlu diperhatikan lagi. Seperti itu. Jadi node V ini nggak perlu diperhatikan lagi. Atau node yang ini sudah yang ada tanda-tanya ini tidak perlu diperhatikan lagi. Itu untuk player 2 ya, untuk player 2. Kemudian untuk player 1 kita sudah tahu bahwa nilai di sini adalah 6. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa di sini akan bernilai 6, player satunya, oke, di sini paling besar adalah minus 1. Kenapa? Karena di sini sudah tidak kita lihat lagi. Ya, jadi ini ada 6. Kita sudah melihat tadi berdasarkan analisa pembobotan. Di sini akan 6 ya. Di sini akan 6. Nah, di sini akan 6. Sedangkan di W ini otomatis dia yang paling besar adalah minus 1. Karena ini minus 1, di sini minus 1, di sini minus 1. Kenapa di sini minus 1? Karena ini tidak diperhatikan lagi. Sedangkan ini 6. Maka node W ke bawah ini tidak perlu dieksplor lebih lanjut. Nah, bagaimana menentukan codingnya? Nah, ini seperti ini codingnya. Ini adalah apa namanya pseudocode-nya. Oke. Apa keuntungan alpha beta pruning? Kalau nggak ada pruning, kita perlu BM komputasi. Nah, dengan adanya pruning, dia akan berkurang. Namun pengurangannya bergantung kepada node yang digunakan. Nah, kalau kita menentukan node secara random, maka kemungkinan ya komputasinya itu hanya 3M per 4. B pangkat 3M per 4. B itu adalah branch atau cabang. Nah, kalau kita ingin mencari base yang pertama, ya, maka kita membutuhkan B pangkat M per 2. Ini seharusnya sudah kalian belajar di mata kuliah pemrograman 1 atau pemrograman 2. Atau di data, ya, struktur data. Ada yang namanya Big O. Big O itu untuk menentukan kompleksitas algoritma. Nah,
kadang-kadang dalam sebuah search kita akan berhadapan dengan alur yang pada kondisi yang sama. Jadi berputar di situ-situ aja algoritma kita. Nah, itu disebut dengan repeated states. Nah, kenapa? Karena ada solusi-solusi yang terlihat bahwa itu solusi yang baik, dan solusi yang baik itu mengarahkan lagi kepada solusi sebelumnya. Biasa disebut dengan transposition table. Maka kita menggunakan yang namanya evaluation function. Jadi kebanyakan game biasanya agak sulit kita selesaikan walaupun sudah menggunakan alpha beta pruning. Yaitu solusinya hanya dengan membatasi depth yang akan kita lakukan. Jadi biar branch atau tree-nya itu tidak terlalu dalam, maka kita gunakan kedalamannya itu terbatas. Jadi tree kita itu tidak terlalu diproses. Jadi ini tree nggak terlalu panjang ke dalam. Ini. Kalau terlalu panjang ke dalam ini akan sangat menyulitkan. Nah, ini ada lagi di sini, ada lagi di sini. Ya, akan sangat besar tree kita. Kalau 2, kalau 3 1 not. Ini 3 jadi 3, ini 3 jadi 3. Ya, ini 3 jadi 3, ini 3 jadi 3. Itu akan sangat dalam. Maka kita batasi, misalnya kita batasi depth-nya itu cuman 1 2 3 4. Nah, segini cuman depth. Ke bawahnya enggak kita perhitungkan lagi. Bisa saja solusi itu ada di bawah itu, padahal ya, makanya digunakan evaluation function. Yaitu batasan node yang dibatasi kedalamannya. Misalnya pada main catur, queen itu hanya kita batasi dalamnya itu 9 koin. Kalau rook itu 5, kalau bishop 3, kalau knight 3, pawn 1. Nah, seperti itu. Jadi kita batasi depth-nya. Karena nggak mungkin juga pawn atau pion itu bergerak 3 gitu. Dia cuma bisa bergerak 1. Queen nggak mungkin juga bisa bergerak 15 ke dalam, dia kan hanya bisa bergerak 9 gitu ya. Contoh ini contoh misalnya kita main catur. Kita batasi deep cut off. Jadi batasan kedalamannya itu 3 play. Ya, 3 pergerakan. Misalnya yang putih R rook bergerak ke D8 misalnya. Kemudian sesudah white bergerak RD8 ya, maka black bergerak K D7 misalnya. Ini misalnya A ya. Ini A B C D E F G H kalau caturan. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Misalnya white RD8. R ya ke D8 ke sini misalnya. R yang putih ini bergerak ke sini. Oke. Yang putih bergerak ke sini misalnya. Nah, maka king akan bergerak ini bergerak ke sini. Sini. R ya. Maka kemudian black akan bergerak KB7. Jadi ke KB7 ke sini pergerakannya. Kemudian ya white akan bergerak ke F8. F8 ke sini. Ya. Nah, dari situ white bisa juga bergerak ke RE8. Bisa juga ke sini, RE8 bisa ke sini.
Gitu. Nah, kalau dia ke Rx F8, dia akan bernilai 2. Ya. Kalau di sini akan bernilai 1. Jadi ini 1, 0, 1, 1. Seperti itu ya. Itu contoh kalau main chess atau catur. Nah, kalau yang bad example, lihat letak R-nya ya, letak R-nya ya. Ini R-nya di sini, contoh yang saya bahas tadi. Sedangkan ini yang R-nya di sini, yang lain sama letaknya. Ini contoh pergerakan yang sebenarnya tepat, tapi akan merugikan dia. Contoh misalnya, ini bergerak ke sini. R ya, ini bergerak ke sini. Kemudian ini bergerak ke sini. Nah, dia akan dihabisi oleh ini. Oke, seperti itu ya. Jadi itu betul, tapi itu merugikan kita, itu maksudnya. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Nah, kita gunakan teknik yang namanya question. Ya, jadi mengevaluasi sebuah pergerakan di mana pergerakan tersebut tidak melakukan tidak apa namanya? Tidak berubah terlalu cepat untuk pergerakan satu atau dua pergerakan sesudah pergerakan itu. Dan evaluation function itu hanya akan diaplikasikan atau diterapkan untuk problem question no. Jadi kalau tadi pergerakannya berapa? Kalau tadi pergerakannya 1, 2, 2 pergerakan. 2 pergerakan player one sudah hilang R-nya. Ya, maka di sini ya hanya diterapkan jika tidak akan terjadi perubahan pada near future pergerakan selanjutnya. Tapi kalau terjadi perubahan pada pergerakan selanjutnya, maka dilakukan evaluation function. Jika terjadi unobvious move, jadi pergerakan yang tidak terprediksi, tidak jelas, yang aneh, ya pada saat state, maka evaluation function itu apa namanya question itu akan diterapkan sebelum evaluation function. Nah, kemudian ada teknik yang namanya playing against suboptimal player. Jadi bermain melawan player yang suboptimal. Jadi teknik minimax adalah optimal melawan minimax yang lain. Bagaimana jika player yang lain, misalnya player satu bermain minimax, player yang lain bermain dengan cara yang lain, itu dengan teknik atau metode yang lain, maka digunakan teknik many player general sum game of perfect information. Jadi playernya lebih dari satu, ya, dan general sumnya bukan lagi 2, dan sum game-nya itu bukan lagi 2, tapi general. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya games with random move by nature. Jadi berubahnya itu bukan berdasarkan hal-hal tertentu. Misalnya pergerakan berdasarkan apa namanya dadu.
Nah, evaluation function itu harus dilakukan secara bertingkat. Nah, kemudian harus digeneralisasi zero sum-nya, two player-nya, alpha beta-nya. Jadi metode-metodenya, penerapannya itu harus lebih general, ya, tidak berdasarkan teori yang kita bahas tadi. Tapi bagaimana move by nature ini tidak terlalu mendalam kita apa namanya ya kita bahas ya. Jadi bukan permasalahan. Jadi teori-teori game itu masih ada yang lain, misalnya jadi pemainnya nggak hanya satu, misalnya 4. Main poker kan boleh lebih dari 2. Kemudian games with random move, misalnya apa namanya? Ada permainan-permainan yang bergeraknya itu berdasarkan nature, misalnya dadu, main ludo misalnya kan itu bukan berdasarkan nature, jadi pergerakannya itu benar-benar berdasarkan hasil dadu. Nah, itu nggak sesimpel seperti teori yang kita bahas di atas tadi. Itu masih ada cardinal evaluation, kemudian masih ada apa namanya, alpha beta ya harus kita generalize gitu. Kemudian ada juga game-game yang punya imperfect information. Ya misalnya kita nggak bisa melihat bagaimana keseluruhan keseluruhan akhir dari game tersebut, state-nya itu seperti apa pada akhirnya. Jadi misalnya kita main main poker itu kan 5 kartu dengan urutan terbaik gitu ya. Kita nggak tahu yang mana yang terbaik. Oke lah, semua kemungkinan terbaik adalah royal flush misalnya. Nah, misalnya kartu royal flush itu tidak keluar, yang terbaik yang keluar misalnya strike misalnya ya, strike. Nah, itu kan kita tidak bisa prediksi karena ada kemungkinan goal state-nya itu bukan royal flush tapi yang lain. Nah, itu disebut dengan imperfect information. Maka backward induction, jadi kalau kita mulai berdasarkan solusi dari belakang itu nggak akan bekerja gitu. Nah, ini ya teori-teori seperti ini kita akan bahas pada perkuliahan yang lebih lanjut nanti. Nah, game-game seperti itu tadi butuh intuisi yang lebih. Ya, jadi dan strateginya juga random. Nah, sekarang coba kita lihat state of the art for some game. Jadi seberapa jauh sudah game dikembangkan atau komputer dikembangkan sehingga betul-betul cerdas. Pada tahun 97 dikembangkan yang namanya IBM Deep Blue ya. Suatu komputer yang didesain untuk bermain game catur dan berhasil mengalahkan Andrew Kasparov ya, juara catur dunia. Tapi di sini masih bisa diperdebatkan ya. Mungkin saja langkah-langkah Kasparov sudah diprediksi seperti itu. Kemudian ada namanya checker ya. Komputer berhasil mengalahkan juara dunia pada tahun 94. Ya. Kemudian Go ya. Ada namanya AlphaGo yang sudah berhasil mengalahkan juara dunia. Kemudian kalau pokernya 2 pemain maka komputer masih bisa menang gitu. Nah, apakah semua itu akan berguna untuk society, artinya untuk masyarakat, perlu nggak yang seperti itu? Nah, beberapa teknik yang awalnya ya diterapkan kepada game itu sudah berhasil diterapkan pada aplikasi-aplikasi yang lain, bidang-bidang yang lain. Misalnya, ya teknik mencari solusi berdasarkan search, ya game search ini, search tree ini berhasil diterapkan di dalam yang namanya penjadwalan atau scheduling. Nah, dan itu menjadikan teori-teori pada game ini menjadi dasar untuk mengembangkan bagaimana manusia hidup atau bagaimana masyarakat bekerja menyelesaikan suatu masalah.
Karena yang ada situasi ya pada yang ada di dunia nyata itu lebih kompleks pastinya dari sekedar two player, perfect information dan zero sum. Nah, contoh yang jelas adalah security scheduling at airport. Jadi menjadwalkan security ya pada bandara dan tempat-tempat lain. Oke, untuk hari ini itu saja. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kuliah kita cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.